Berjumpa kembali bersama saya Sandro Jabrik, wong ganteng sak dunyo. Mohon untuk tidak menyebutkan nama dan identitas dalam percakapan ini, karena percakapan ini saya naikkan dalam konten YouTube. Gimana, Mbak? Oh iya, selamat malam. Saya mau tanya. Boleh. Halo? Boleh, silahkan, Mbak. Iya. Maaf, saya nggak bisa agak keras. Nah, aku udah pelan-pelan sampai nggak denger ya, terus gimana ya tak kencengin? Iya, maaf. Saya mau tanya, kan statusnya paper. Nah, terus sebelum halo? Ya, lanjut. Ya, kan statusnya paper. Lah, sebelum menikah sama kan pacarnya kan orang PKS, bukan orang Hongkong, tapi punya ID gitu. Lah, sebelum menikah kan udah punya anak satu. Lah, itu kan statusnya masih paper. Lah, terus setelah menikah sama orang ID PKS itu, anak yang pertama paper itu bisa ikut bapaknya jadi ID apa enggak? Harusnya kalau dia apply sama sampean, karena visa itu ditentukan oleh ibunya. Ibunya paper, ya. Ibunya paper. Iya, makanya ditentukan oleh ibunya, bukan bapaknya. Oh, berarti setelah lahir itu bapaknya kan ya harus tanggung jawab, tapi harus ngejeng ibunya untuk dependent visa. Oh, paper itu bisa apa, itu orang PKS ID bisa ngejeng paper gitu ya? Harusnya bisa. Bukan ngejeng, maksudnya dependent, apply, dinikahi. Iya. Oh, terus habis nikah itu nanti bisa ID ya? Harusnya bisa. Harusnya. Kalau pinter bisa. Kalau nggak pinter ya nggak tahu saya. Berarti itu harus, intinya PKS-nya itu bapaknya harus nikahin ibunya, terus habis itu bisanya nanti kalau udah nikah nanti anaknya yang itu bisa residen gitu ya? Anaknya yang pertama akan ikut ibunya paper dulu, kemudian mereka menikah. Setelah menikah, kemudian sanjeng dependent visa. Nah, setelah dependent visa nanti penentuan tuh lah, bapaknya bekerja enggak, ada penghasilan enggak, ada rumah enggak. Jadi yang akan nanti menentukan dependent visanya dia keluar itu bapaknya sebagai guarantor, penjamin. Kalau ternyata ada gitu ya, sampean dengerin saya ngomong dulu ya. Saya jangan dipotong kalau ngomong. Kalau saya dipotong langsung ngegas. Jadi biar sampean jelas. Jadi bapaknya harus kerja, terus ada tempat tinggal. Intinya kebutuhannya semuanya tercukupi ya. Wah, setelah itu kan terus apply buat pasangannya yang ibunya tadi. Nah, ketika dua-duanya ibunya sudah dependent, bapaknya kan juga sudah KTP, otomatis anaknya kan ngikut karena ibunya dependent. Ya lama-lama anaknya nanti 7 tahun pun jadi permanen. Tapi kalau ibunya itu kalau udah dinikahi juga dapat Hongkong ya? Kan saya tadi ngomong apply dulu dependent, Mbak Saya ulangi lagi ya. Penjelasan saya ulangi lagi ya, Mbak Jadi si Mas PKS tadi harus menikah sama Mbak yang paper. Habis itu apply dependent visa. Oke. Gitu loh. Baru kalau disetujui ya, disepakati, diiyakan, apply-nya diterima oleh imigrasi, barulah mbaknya bisa dapat dependent. Nah, status anaknya kan jadi ngikut dependent. Kan kayak gitu tuh. Nah, kalau sudah dependent, bentar, saya belum selesai ngomong. Bentar, gantian kita ngomongnya. Nah, habis itu kalau sudah dapat dependent ya tinggal nunggu. Anak umur 7 tahun, 8 tahun, 9 tahun, anaknya automatically ya jadi permanen karena lahir di Hongkong. Lah, untuk ibunya ini ditentukan nanti kalau memang masih support, bapaknya tanda tangan tahun pertama, tanda tangan tahun ketiga, terus tanda tangan tahun ketiga cocok ya bisa jadi permanen. Kan begitu. Lah
sudah ada. Saya mau tanya lah, terus kan statusnya paper tapi udah nikah sama PKS, itu visanya ya harus nunggu lama apa enggak kalau lihat rekornya apa gimana? Kan saya bilang yang nentukan kan imigrasi. Apply dulu, apply dulu, ya kan. Nanti imigrasi ngasih jawaban A, ngasih jawaban B, ngasih jawaban C, minta syarat A, syarat B, syarat C. Lah kalau itu semua terpenuhi ya tergantung imigrasi lagi. Saya nggak bisa menentukan setahun, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun. Itu depend on imigrasi dan itu sudah jawabannya di luar dari kemampuan saya. Gitu. Oh gitu. Berarti nggak tahu, harus pokoknya yang penting apply dulu. Kalau visanya turunnya itu belum tahu 1 tahun 2 tahun gitu ya Mas? Iya, intinya kan intinya kita apply dulu dan syaratnya selalu kita penuhi apa yang mereka minta. Begitu ceritanya. Tapi yang anaknya itu katanya 7 tahun 8 tahun, nggak harus 17 tahun ya Pak ya? Nggak harus 17 kalau misalnya nih kan bapaknya memperjuangkan. Ya kan, anaknya itu nanti juga bisa sebenarnya statusnya bisa menjadi residen, itu juga bisa anaknya. Selama dia memang nggak pernah keluar dari Hong Kong, bapaknya juga ngasih hidup, ngasih sekolah, ngasih makan dan semuanya. Itu bisa. Tapi kalau untuk narik ibunya mustahil kalau bapak sama ibunya tidak menikah dulu. Jadi nggak bisa gitu loh. Anaknya akan geret ibunya itu nggak bisa. Berarti harus menikah dulu ya ibu bapaknya baru bisa apply visa, terus anaknya nanti juga apply, sama-sama apply, nanti berapa tahunnya keluar ID-nya itu belum tahu gitu ya. Intinya anaknya bisa punya 2 paspor sebelum usia 7 tahun atau 9 tahun. Atau sebelum 17 tahun dia bisa punya 2 paspor. Hong Kong punya, ya kan? Indonesia punya, itu boleh karena belum 17. Tapi nanti selepas 17 harus dipastikan ambil warga negara yang mana. Itu anaknya. Dan apa itu ya, ini contohnya ibu bapaknya udah menikah lah, dia udah apply visa, itu sambil menunggu visa itu bisa pulang Indo apa enggak ya Pak ya? Kalau ibunya jelas nggak bisa, tapi kalau anaknya masih bisa dibikinin paspor karena status anak tidak akan tidak boleh dosanya ibunya terus dilampiaskan ke anaknya, itu kan nggak bisa. Ini kalau Hong Kong ya bisa dipahami kan. Nah, jadi anaknya mondar-mandir boleh sama bapaknya, tapi emaknya kan harus statusnya harus visanya turun dulu. Kalau masih ongoing proses gak bisa mondar-mandir. Berarti kalau proses itu belum selesai berarti dia masih paper. Cuman dia sudah, contohnya dia sudah menikah tapi ya percuma ya kalau nggak ada visa kayak gitu Pak ya. Ya tetap paper ya, tidak sanjengnya tadi, apply-nya tadi kan belum beres. Iya gitu, berarti nunggu visa dulu baru boleh kemana-mana contohnya. Berarti sekarang ya dia kan udah, ya contohnya dia udah nikah berarti dia nunggu visa dulu baru bisa kemana-mana gitu. Apply dulu. Iya. Nah, kalau nggak apply nggak akan bisa. Apply dulu. Iya, paling penting kan apply visanya dulu. Terus itu kalau udah dapat visa, apply-nya udah ready sama lah, itu baru bikin paspornya kan di imigrasi gitu ya Pak ya. Nah, ini kalau pertanyaan sampean udah merujuk yang ke situ, ini step berikutnya. Biasanya visanya dia akan diturunkan, imigrasi minta paspor. Nah, imigrasi minta paspor, mana visamu mau tak turunin? Ya, paspormu mana? Karena paspormu udah mati, karena biasanya paper kan udah terlalu lama kan. Oke. Nah, barulah mintalah SPLP ke KJRI, ya kan. Kalau minta dibuatkan anak paper biasanya agak sedikit, ya sorry to say, diperumit. Nah, sorry to say karena statusnya kan sampean kan bukan sampean kan statusnya kan teman-teman paper. Nah, itu agak dipersulit, bilang aja minta SPLP.
it's okay, SPLP itu akan berlaku sekitar 6 bulan atau 1 tahun. Oke. Nah, setelah SPLP-nya jadi, kasih ke imigrasi. Nah, setelah dikasih ke imigrasi biasanya disuruh pulang. Kamu pulang tanggal sekian kamu balik Jadi dikasih visanya nanti setelah balik. Ya kan, biasanya. Nah, begitu dia pulang, SPLP itu kan nggak bisa dibuat balik lagi karena SPLP itu hanya 1 langkah. Nah, baru bikin paspor di Indonesia 1 lagi yang benar. Masuk ke bentar. Biasanya sebelum balik ke Hong Kong kan ada dikasih surat keterangan dari imigrasi untuk dibawa. Nah, terus habis itu balik naik pesawat lagi ke Hong Kong. Habis itu masuk ke border batas ya, misalnya bandara, masuk ke Hong Kong ACC bawa suratnya tadi, terus ke imigrasi, barulah visa itu turun biasanya. Terus kan kalau ke Indo bikin paspor lagi itu memperbaharui apa paspor yang lama? Baru. Itu paspor baru lagi. Iya. Memperbaharui apa baru tadi? Baru, bikin baru. Baru berarti. Yang SPLP itu sudah nggak berfungsi. Gitu. Lah terus habis bikin baru lagi paspor di Indo, berarti langsung terbang ke Hong Kong, langsung dapat visa, apply visa independen. Ya, terus ke imigrasi, memenuhi persyaratannya imigrasi. Biasanya dibawa sekalian anaknya itu. Ada contohnya soalnya. Tetangga sebelah. Contohnya tetangga sebelah saya ada. Anaknya juga 2. Sekarang sudah dependent visa. Sudah kerja di restoran. Ibunya juga paper. Dulu iya, OS, OS terus paper. Gitu. Berarti, tapi apa itu paspor SLBP itu berapa bulan jadinya atau sekali langsung jadi gitu? Ya tergantung ya, kalau paspor 5 hari kerja lah. Itu tanyanya sama KJRI. Gitu. Ya paham. Ya. Sekarang paham, berarti harus bikin ribet ya bapaknya Pak ya. Enggak ribet. Sekarang yang bikin ribet karena mbaknya ngambil paper. Iya. Yang bikin ribet adalah mbaknya itu menceburkan diri untuk menjadi overstay. Ya. Ya, itu keribetan di awal. Karena dia nggak bisa berpikir lebih jauh. Ya kan? Tapi walaupun paper itu udah menikah itu udah nikah cuman belum apply visa. Kayak gitu. Lah yo sampean bahasa sudah nikah tapi kalau nggak apply terus visa terus piye nasibnya itu gimana ya kan? Nikah tok itu bukan garansi. Hong Kong itu siapapun menikah boleh di Hong Kong ya kan? Tapi kalau untuk dapat dependen jadi nggak bisa. Tapi kalau katanya mantan paper itu kalau udah nikah sah 2 negara Indo sama Hong Kong lah, nanti itu harus nunggu 2 tahun itu dapat visa katanya kayak gitu. Nah, itu informasi dari mana nggak jelas sama. Berarti harus nunggu apply visa. Paham. Nggak bisa datang dengan sendirinya, itu nggak bisa Mbak. Harus kita berjuang. Terus satu lagi saya ceritain ya, kalau anak-anak udah paper ini kan minim informasi, akhirnya nanti sama teman-temannya yang mantan paper entah sudah ada di KTP atau apa nggak ngerti, ayo kasih ke pengacara, tak tunjukin pengacara diminta 30.000 20.000, akhirnya hasilnya zong. Ditipu lagi, daripada ditipu kasih duitnya ke saya kan lebih enak. Iya. Itu lawyernya yang 30.000 lawyer Indo ke lawyer Hong Kong. Ya macem-macem Mbak. Gitu. Kalau sampai salah-salah info, salah-salah nggak ngerti, sudah kehilangan duit banyak, ya kan? Iya. Terus nggak jalan, nggak beres, masih tidak ada kepastian kan? Mending dijalani sendiri, nggak usah pakai lawyer. Iya. Gitu berarti nikah aja
nikah aja mudah ya Pak, tapi itunya ya nanti apply visanya Iya. ya kalau rekodnya baik, kalau rekodnya jelek ya Lah. terus kalau sponsornya pernah kriminal apapun itu lebih susah ya Pak. punya utang lagi, nggak bayar lagi, ya masalah. Makanya kan edukasi yang saya sampaikan atau informasi yang saya sampaikan adalah ketika mau menikah dengan orang Hong Kong atau siapapun yang dinyatakan sudah mendapatkan permanen residen Hong Kong, pikirkan dia bekerjanya bagaimana, dia punya tabungan nggak, terus punya tempat tinggal yang layak nggak, sesuai standarnya Hong Kong, kan kayak gitu tuh Mbak. Nah, kalau semuanya sudah layak standar, barulah pasangan itu bisa kita nikahi. Kalau enggak ya realistis aja gitu loh, nggak makan pemerintah Hong Kong nggak cuman mikirin cinta, mikirin duitnya ada nggak buat ngidupin gitu kan. Iya. Tapi kan ya kenyataannya dia udah nikah tapi kan ya nggak apply visa ya ngoyong. Nah, karena dia nggak punya pengetahuan, dia kan orang-orang paper, orang-orang OS itu kan orang-orang yang merasa terpinggirkan, ya kan. Jadi pergaulan, ya kan. Terus komunikasinya dengan siapapun kan dia nggak terbuka karena malu dengan dirinya sendiri atas statusnya, ya kan. Ya itulah ya, sekarang saya mau bilang apa, saya jadi manusia, saya nggak peduli orang itu mau OS, orang itu paper, orang itu apa, bla 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 bla, selama cara berpikirnya dia bisa terbuka, diajak ngomong bisa nyambung, ya kan, tidak maksain sesuatu, menghargai perbedaan, buat saya itu tidak menjadi persoalan. Punya visa pun kalau cara berpikirnya belgedes, tukang tipu, ngapusi kancane kan ya sama aja. Bisa dipahami kan, berarti, Mbak? Iya paham. Berarti kalau status paper sama status kontrak itu visanya apa itu, kalau ngeplay visa itu beda ya Pak ya? Ya beda. Kalau status masih ada visanya itu cepat. 6 minggu aja bisa kalau layak pasangannya, garantornya layak, ya udah keluar. Iya. Tapi kalau udah dapat ID ya Pak? Iya, sudah dependen setelah apply. Tapi kalau paper ini mesti verifikasinya panjang. Iya, prosesnya itu lebih ribet ya, apalagi kalau anaknya itu masih ikut ibunya paper itu, kalau proses lebih lama lagi ya kalau ngeplaynya itu ya. Ya betul ya. Ya begitulah ceritanya. Oh iya, berarti ya beda lah pokoknya paper sama itu ya. Ya lain Mbak. Jadi makanya kadang-kadang inilah yang harus diedukasi, bahwa untuk menentukan kita nanti OS dan paper itu pikirkan lebih lanjut gitu loh. Jadi kalau memang mau OS itu harus dipikirkan seperti apa, kalau mau paper juga harus dipikirkan seperti apa. Jangan cuman percaya enak lah udahlah jadi paper, nanti ngambil jatah, kita bisa cari kerjaan di luar gini ya itu nggak kita pungkiri. Tapi masa depannya kita bagaimana, paper ada batasnya ya kan. Iya, apalagi kalau udah ada anak gitu ya Pak. Nah kalau udah ada anak kita harus lebih pinter lagi bagaimana caranya, bagaimana seperti apa kondisinya gitu loh. Karena kan dulu jadi papernya karena hamil, jadinya imigrasi cepat ngambilin dia paper. Nah apalagi hamil ya kan ya. Ya wis pergaulan, kita nggak bisa menyalahkan situasi dan keadaan. Yang kita pikirkan what is the next, selanjutnya bagaimana. Kalau saya bahas itu gitu loh, saya nggak mau fokus bahas masa lalu yang sudah keliru, tapi bagaimana kita betulkan masa depannya kan gitu. Iya paham. Tapi kan sekarang udah nikah sama orang PKS tapi harus ngeplay visa ininya yang ribet. Ya nggak dicoba semuanya pasti bisa. Tapi seandainya kalau punya anak lagi lahir di sini, berarti itu langsung residen ya Pak ya? Nggak bisa. Mau punya anak 2, 3, 4, 5 itu tetap nggak bisa. Harus ada prosedurnya apply. Oh gitu. Oh tak kira. Oh nggak harus.
langsung melahirkan anak di Hong Kong, langsung anaknya yang kedua ini kan lahir di Hong Kong, bapaknya udah residen karena ibu bapaknya udah resmi nikah langsung residen, itu enggak ya, itu ya harus proses lagi gitu ya Pak ya? Ya kan makanya statusnya tadi saya bilang ibunya tadi loh, ibunya sampean bilang hamilnya itu setelah dependennya keluar atau melahirkannya masih status paper. Nah itu loh pertanyaan sampean harus saya Status perjelas. paper, yang pertama status paper melahirkan belum nikah, terus yang anak kedua ini udah nikah gitu. Udah nikah tapi masih paper. Karena visanya belum, masih apply. Lah ya kan berarti belum keluar gitu loh Mbak. Jadi harus diperjelas dulu statusnya dia gitu loh. Kalau sudah apply dan belum keluar ya masih paper berarti kan kayak gitu loh Mbak. Lah kalau status masih paper ya anaknya nggak bisa otomatis, nggak bisa. Iya kan. Tapi kalau dia sudah menikah ya kan, kemudian dependent visanya keluar, kemudian dia melahirkan lagi, nah anak yang dilahirkan kedua lagi itu bisa otomatis langsung dependent visa ikut ibunya, nanti akhirnya 7 tahun permanen. Berarti semua tergantung visa ya kalau udah. Iya, statusnya itu penentunya itu statusnya, makanya kita itu mesti pikir-pikir untuk jatuh cinta, untuk melampiaskan nafsu, semuanya itu serba harus dipikir. Jangan asal senengan matang-matang tahu-tahu hamil. Nah itu loh makanya kan, dan itu kan sudah di luar batas kemampuan saya kan Mbak ya. Kalau ngomongin masalah itu kan sudah di luar kemampuan saya. Namanya jatuh cinta loh ya, tai kucing rasa coklat, terus mau gimana. Ya, nek gak paham nanti tinggal dilihat aja di konten, beres. Ini kan nanti langsung masuk ke YouTube ya? Ya, saya sharing lagi besok baru. Kalau ternyata apa yang kita percakapkan ini tadi tidak mengandung hal-hal yang sifatnya nggak pantas ya langsung ya besok mungkin naik. Tapi kalau seandainya ada hal-hal yang perlu diperbaiki ya bisa jadi juga tidak tayang. Tapi kalau ini tadi kan tidak ada siapapun nama yang disebut, terus pembahasan kita juga edukatif ya bisa naik. Saya modelnya gitu, saya nggak langsungan. Saya nggak kayak yang sebelah yang langsung habis itu di live kemudian besok diupload lagi, ya beda konsep gitu. Kalau saya ada sedikit screeningnya, ada screeningnya dulu, nggak mentah-mentah kayak berita teman-teman yang ibaratnya meninggal atau apa dengan kasus meninggalnya karena mungkin jadi pelacur dan semuanya itu pasti nggak akan saya keluarkan. Iya kemarin itu kan ya ada itu tuh kemarin CC-nya itu Saibun itu. Nah ya kan ada, pokoknya kalau saya ibaratnya ada yang menyangkut hal yang nggak baik buat teman-teman, buat kita ya, kita itu jadi orang hidup itu kan menutupi aib toh. Sebaik-baiknya manusia ya kalau bisa kita tutupi aib gitu loh. Kalau yang punya aib pun malah tambah pingin nyebarin semua lah, itu terus gimana ya sudah gitu kan. Jadi kalau saya berprinsipnya begitu, orang itu jelek tapi walaupun dia jelek kan jangan dijelek-jelekan kan. Kalau perlu kita bawa dia ke arah ke hal yang lebih baik kan, seperti itu prinsipnya. Itu kalau saya. Tapi kan sekarang banyak ya, sebelum banyak itu yang OS, yang paper gitu. Ya sekali lagi kan Mbak ya. Mereka dalam menentukan itu nggak ngajak diskusi saya. Kalau ngajak diskusi saya kasih pandangan Mbak. Serius. Masalahnya mereka nanya dan mereka bercerita setelah semua kejadian terjadi, terus aku bisanya apa kan begitu. Iya. TKL itu ya. Iya, jadi bagi saya yo
hidup saya itu sekali ya, bagaimana sekalinya hidup ini bisa bermanfaat dan bernilai lah. Tapi ketika orang lain, orang itu tidak merasa kita diperdulikan, nggak ada yang peduli, alah kowe mau isone ngecace, kowe yo ora iso ngekeki aku mangan, yo ora iso ngutangi aku lah. Kalau omongannya kayak gitu terus aku bisanya apa coba? Ya kan, berarti kan cara berpikirnya udah skeptis, dia udah merasa putus asa gitu loh, menganggap semua manusia tidak ada yang bisa membantu dia, ya kan, sama aja wis gak percaya karo Gusti Allah bahwa mikirnya dia bisa sendiri. Nah ya kan, ya nggak ada masalah. Sekali lagi kan saya nggak bisa nyuruh mereka pikirannya seperti saya kan Mbak, ya kan. Iya karena mikirnya domo setiap hari kok nggak dikabul, lah ke ini aja. Nah jadi kan ya itu kembali lagi ke cara berpikir yang masing-masing kan. Setidaknya kita sekali lagi kita tidak punya hak untuk ngatur hidupnya dia.